Simpan saja, aku sudah lihat banyak preman. Bukannya kamu mau telepon polisi? Lakukan saja. Mereka mau berantem ya? Kamu berani kasar sama aku. Pengecut, lihat aja kamu bakal menderita gimana. Dengerin, kamu harus telepon polisi. Telepon sekarang. 122 kantor polisi cabang PSB, terserah kamu. Kamu nggak telepon. Oke, aku yang urus. Bro, ayo. Mari kita bicara di sana. Bro. Lepasin. Tunggu. Datang aja kalau berani. Kamu tahu siapa kepala PSB? Aku nggak tahu. Kita nggak tahu nama belakang kepala. Tapi kita tahu nama belakang kamu besok. Jangan remehkan perempuan. Dari sekarang, hormat sama aku, oke? Iya. Aku salah. Aku nggak berani lagi. Kamu cari mati ya? Berhenti. Oh tidak, mereka berantem. Kasih kami uang sekarang. Atau aku bunuh kamu. Cepetan. Uang. Cepat. Uang. Kasih uang sekarang. Berhenti, aku sudah telepon polisi. Uang sekarang. Berhenti. Cepat. Pukul dia, cepetan. Sialan, pukul lebih keras. Kamu berani tampar aku. Iya, terus kenapa? Berani sekali kamu. Kamu mati. Jangan lari. Beraninya kau memukulku. Sepertinya aku tidak seharusnya menahan pukulanku. Beraninya kau menamparku. Hentikan. Hentikan apa yang kau lakukan? Apa yang kau main-main di sana? Beraninya kau. Bajingan. Apa yang kau lakukan? Kuseka untukmu. Aku bisa melakukannya sendiri. Sakit? Sial. Aku ditampar tanpa alasan, coba kau rasakan. Kenapa kau tidak tinggal di mobil? Kau yang memintanya. Betapa tidak tahu terima kasihnya kau. Aku membantumu, oke? Aku harus mengatakan, semangat bertarung yang kau tunjukkan sangat mengesankanku. Kau agak spesial. Cukup garang. Apa-apaan ini? Tidak bisakah kau mengucapkan bahasa yang sopan? Baiklah, aku memujimu. Maksudku kau berani. Ya, itulah kata yang tepat. Mudah bagiku untuk menghadapimu. Jadi aku benar-benar tidak bisa menyinggungmu di masa depan. Tentu saja tanggung akibatnya jika kau berani. Halo Xu Feng. Ya, Yang. Tidak apa-apa, aku sudah mengurusnya. Itu kelompok pemeras semua sudah ditahan. Ya, aku baru saja keluar dari kantor polisi. Jangan khawatir tentang aku. Bagaimana aku bisa terluka? Dia baik-baik saja, tapi aku yang terluka. Melindungiku? Itu konyol. Aku bukan ksatria berkilau. Kenapa aku harus melindunginya? Dia bukan gadis yang dalam kesulitan.
Ya, sangat memalukan. Sungguh memalukan. Malu banget. Ia ada orang yang nekat dan bertindak gegabah. Pasti memalukan. Apapun yang terjadi, orang seperti itu tidak bisa dipercaya. Benar kan, Yang? Benar sekali. Wanita yang lebih tangguh dariku. Cukup bisa diandalkan. Oke, aku selesai. Aku akan segera ke sana. Aku kesal. Aku tahu nanti kita bicara lagi. Dah. Ada apa? Kamu mau bilang aku tidak feminim? Aku bilang begitu. Enggak. Tapi matamu bilang begitu. Sebagai wanita, aku lebih tangguh darimu, itu pujian? Sini. Kamu memang pemarah. Masuk, Nona. Aku tidak bermaksud begitu tadi. Lalu maksudmu apa? Apakah kamu selalu begitu agresif? Hanya saat bersamamu, aku lembut dengan yang lain. Sudahlah. Kamu temannya Yang, dan aku temannya Shu Feng. Demi mereka, mari berdamai. Mau berdamai? Oke. Tapi beritahu aku dulu. Kapan kamu mau bayar utang 3.500 yuan itu? Kita bisa berdamai setelah itu. Bisa nggak berhenti bicara soal uang? Kenapa begitu kampungan? Hanya karena aku bicara soal uang, di dunia ini, uang menopang segalanya. Jangan pura-pura tidak tahu itu kampungan. Kamu mengambil tasku, dan kontrakku jadi berantakan. Bosku memarahiku. Bonusku dibatalkan. Kamu harus mengganti rugi untukku. Kamu membuatku menabrak mobil. Tahukah kamu berapa biaya untuk memperbaiki mobilku? Ini bukan sepenuhnya salahku. Kamu tidak mengemudi dengan baik. Lagi pula aku turun dari mobil untuk membantumu. Jika aku tidak membantumu, kamu pasti sudah dipukuli sampai mati oleh mereka. Kamu tidak masuk akal. Aku tidak akan memberimu uang. Apakah kamu yakin tidak akan membayarku kembali? Ya, Aku akan membuatmu membayar. Izinkan aku mengingatkanmu. Kamu akan menanggung semua konsekuensinya, Tuan Lu Xinwo. Kamu baik-baik saja. Apa yang membuatmu begitu kotor? Bagaimana kalian berdua bisa berantakan seperti ini? Shu Feng bawa Xinwo untuk berganti pakaian. Lin akan tidur denganku malam ini. Ikut aku. Tunggu sebentar, Tuan Lu. apa yang kamu inginkan lagi? Kapan kamu akan membayarku kembali uang yang kamu hutang padaku? Bisakah kamu berhenti mengoceh tentang itu? Kasihanilah aku, oke? Melunasi hutang adalah hal yang wajar. Apa? Kamu mau mengingkari? Aku. Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang berhutang pada siapa? Tanyakan padanya. Xinwo, apa yang terjadi? Jangan dengarkan dia. Bagaimana mungkin aku berhutang padanya? Kamu masih mengingkari. Kamu lupa apa yang terjadi di klub malam 2 hari lalu. Hei, klub malam apa? Malam yang mana? Jelaskan. Oke, terus saja mengingkarinya. Kamu tahu apa yang dia bersenang-senang dengan beberapa hostes 2 hari lalu. Tapi dia tidak punya uang. Kebetulan. Gadis itu berasal dari kampung halamanku. Baiklah, kamu menang. Uang kan? 3.500 yuan kan? Ya, Aku kasih sekarang. Ini dia. Kamu main keras banget. aku cuma balas dendam. Banyak banget yang terjadi antara kalian berdua. Dalam waktu sesingkat itu, Ya, prosesnya berliku-liku.
Nanti aku ceritain, ayo pergi. Mesum. Kenapa kamu ketawa? Istrimu nggak punya teman cewek lain, kenapa milih dia jadi bridesmaid? Bikin bete aja. Lupakan cowok sejati nggak pernah berantem sama cewek. Ngomong-ngomong kalau malam nggak punya uang, mending telepon aku. Sudah. Tidur aja. Kenapa ada sesuatu antara kalian berdua dalam waktu sesingkat itu? Apakah kamu terpesona sama dia? Ya kamu. Setiap sel di tubuhmu terpesona. Kasih, jangan bercanda. Bilang, sebenarnya apa yang terjadi antara kalian berdua? Kenapa kamu benci banget sama dia? Tunggu, kamu salah paham. Dia yang benci sama aku. Aku udah dapet 3.500 yuanku kembali. Kasusnya berubah sekarang. Jelas? Lagi pula kita musuh bebuyutan untuk saat ini. Berlebihan banget. Apakah kamu gila? Sudah, aku nikah besok. Nona Yang, apakah kamu menerima Tuan Chen Shufeng sebagai suamimu? Kaya atau miskin, sakit atau sehat? Ya, saya menerima. Tuan Chen Shufeng, apakah kamu menerima Nona Yang sebagai istrimu? Untuk lebih kaya, untuk lebih miskin, dalam sakit dan sehat. Kamu tidak akan pernah meninggalkannya. Ya, saya menerima. Nggak kedengaran, lebih keras. Ya, saya menerima. Sekarang pengantin pria dan wanita silakan bertukar cincin. Sayang, fokus. Cium, 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 cium. Cium. Cium, cium. Aku sangat senang sahabatku Yang bisa menikah dengan pria yang baik. Sekarang, Yang bisa melempar buketnya. Mari kita lihat siapa yang akan menemukan cinta sejati berikutnya. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tolong. Jangan mendekatiku, jangan. Tunggu, Tidak, tetap di sana. Tunggu, jangan mendekatiku, Yang. Aku menolak. jangan kejar aku. Ayolah. Aku tidak menginginkannya. Tunggu, Apa yang terjadi? Tolong berhenti, Yang. jangan lari.
Tetap di sana. Yang aku bukan tipe yang menikah. Ini untuk kebaikanmu, berhenti di sana. Berhenti. Ayolah. Tidak. Evelyn. Tidak. Tangkap buketnya. Tangkap. Ya ampun, outsider. Liu Lin, kamu baik-baik saja? Pegang tanganku cepat. Sini. Sini tanganmu cepat. Dapat. Ayo keluar dari air. Maaf. Aku tidak bermaksud begitu. Cepat keluar dari air. Cepat mesum. Mesum. Liu Lin, kenapa kamu begitu ceroboh? Hati-hati. Yang kenapa kamu melempar buket itu padaku? Aku tidak bermaksud begitu. Memalukan. Tidak apa-apa. Bintang Super Su bawa dia ganti baju. Liu yang murah hati, ayo kita ganti baju. Teman-teman, mari kita lanjut ke pesta makan malam. Apa aku ketahuan? Tidak, jangan khawatir. Pengantin pria. Mengapa kamu tidak memperkenalkan istrimu padaku? Istriku Yang. Ini Ding Huan. Hai, aku Yang. Senang kamu bisa datang di pernikahanku. Selamat pengantin wanita. Mari kita ngobrol lain hari. Sayang, siapa dia? Dia hanya seorang kerabat. Ayo pergi. Ini minum obatnya. Terima kasih. Sayang. Kamu baik-baik saja. Kamu oke? Tidak begitu baik, dia demam. Bagaimana jalannya pesta? Ada masalah? Semuanya baik-baik saja. Liu yang murah hati, aku sangat menyesal. Pernikahanku telah membawa begitu banyak masalah untukmu. Cik, semua salahmu. Sialnya, kamu menyuruh Lu Xinwo menjemputku kemarin. Dia membuatku menunggu lebih dari 1 jam. Aku berada di ruangan dengan AC dingin, kemudian keluar terpanggang matahari. Aku bolak-balik belasan kali. Dia juga membuatku terkena cipratan lumpur. Pernahkah kamu melihat pria seperti itu? Selain itu, mengapa kamu ingin aku menangkap buket? Aku akhirnya berdandan rapi, berharap menjadi kebanggaanmu sebagai bridesmaidmu. Tapi aku jatuh ke air hebat, memalukan, semua orang melihatnya. Kamu tahu apa, Lu Xinwo? Dia hanya tertawa melihatku berdiri di pinggir kolam. Dia bersenang-senang. Pria jahat apa dia, brengsek? Benarkah brengsek sekali? Pastinya. Cik, dengarkan aku. Beritahu aku alamat rumahnya dan nomor teleponnya. Aku harus balas dendam padanya. Ayo Liu yang dermawan. Hari ini adalah hari pernikahanku. Tenangkan amarahmu, oke? Tenang dulu dan sembuh. Itu yang paling penting. Lupakan dendamnya sebentar. Aku akan membalas dendammu padanya nanti. Ingat apa yang kamu katakan. Aku akan ingat. Liu yang dermawan, kamu yakin akan datang ke tempatku? Kamu belum pulang selama 2 malam berturut-turut. Ibumu pasti khawatir. Ibuku berharap aku tidak pernah pulang. Dia menyebutnya pekerjaan persiapan. Jika aku pulang seperti ini, dia akan mulai mengomel lagi. Jika dia tahu kamu di tempatku, dia akan membunuhku. Dia tidak akan. Tapi dia mungkin berpikir ada sesuatu antara kamu dan aku. Baiklah, aku harus ikut bermain saja.
datanglah pria itu. Siap menghadapi perasaannya? Dia tidak akan menyerah. Liu Lin. Hai. MS Suhai. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku kebetulan berada di dekat sini. Aku membuat sup. Jadi aku membawakannya untukmu. Ini baik untuk luka kamu. Aku tidak seharusnya merepotkan kamu dengan luka kecil seperti ini. Kamu tidak perlu melakukan ini. Tolong jangan katakan itu. Kamu terluka karena aku. Jika kamu tidak memberiku kesempatan untuk menebusnya. Memanggilnya MS Su hanya membuat kalian berdua lebih jauh. Kamu bisa memanggilnya Suyu atau Yu. Baiklah. Cobalah Suyu. Ambil saja, dia membuatnya untukmu. Terima kasih. Sama-sama. Maukah kamu naik dan minum teh? Tidak, terima kasih, aku ada urusan. Aku harus pergi. Suyu, kalau kamu butuh apa-apa, jangan ragu untuk menghubungi aku kapan saja. Dah. Dah? Dia baik. Dia bisa jadi pacar yang baik. Stop! Kamu terlihat dingin tapi sebenarnya perasa. Sepertinya kamu tidak peduli padanya. Tapi di dalam dirimu sudah ada percikan kecil. Segera itu akan menjadi api. Dia bukan tipeku. Ayo pulang. Aku mau makan sup. Wah, supnya enak banget. Dia benar-benar pintar membuat sup. Lebih enak dari buatan ibuku, coba deh. Membuat sup tidak membuat seorang pria lebih menarik. Itu berarti dia tidak lebih dari pria biasa. Dengar. Wanita karir sepertimu butuh pria yang mau melakukan hal-hal ini untukmu. Kalian akan menjadi pasangan yang sempurna. Karena kalian akan saling melengkapi. Aku tidak setuju. Tahu nggak? 72% pria di masyarakat ini tidak ingin menikahi wanita yang lebih sukses dari mereka. Aku mengerti di mana masalahnya. Kamu bilang saat kamu berusia 50 tahun untuk melihat laut bersamamu. Itu alasan. Hanya karena kamu belum menemukan yang tepat. Benar kan? Kamu hanya berpura-pura tidak ingin menikah. Itu bisa jadi sebagian alasannya. Aku pikir tidak realistis. Untuk mengatakan itu tidak mungkin. Bayangkan saja, seorang wanita dikelilingi bunga dan sorotan, dan dikagumi oleh pejabat dan miliarder. Saat dia pulang ke rumah, yang menunggunya hanya suami yang biasa-biasa saja. Apakah hubungan seperti itu akan bertahan lama? Tidak akan. Kamu benar-benar harus mempertimbangkan pria sup ini. Minumlah supmu saja, Liu yang dermawan. Sekarang aku mengerti kenapa Lucinuo bilang bahwa kamu tidak seperti wanita. Dia benar. Superstar, hati-hati dengan ucapanmu. Apa kamu masih temanku? Apa kamu benar-benar berpihak pada orang lain sekarang? Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya bilang bahwa Lucinuo cukup tampan. Yang bilang dia mulai dari nol dan sukses sendiri. Liu yang dermawan, kamu punya pria baik, yang tampan dan kaya. Aku pikir kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Omong kosong. Kami orang yang berbeda. Kami terus bertengkar. Kamu bisa memilikinya jika kamu suka. Dia milikmu. Pria seperti dia yang paling buruk. Mereka dikelilingi wanita sepanjang waktu. Dia bahkan tidak dekat dengan pria baik. Lihat kamu. Yu. Aku tidak ingin berkencan atau menikah. Kamu tahu itu dengan baik. Kenapa kamu bahkan membicarakannya? Oke, aku mengerti. Dulu aku setuju dengan pemikiranmu. Tapi sekarang segalanya berbeda. Aku tahu apa yang terjadi. Kamu tidak ingin menikah karena kamu memilih untuk tidak. Atau ada hal lain?
Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Hentikan. Apa kamu masih memikirkan Xiao Qiang? Kenapa aku harus memikirkannya? Apa maksud semua ini? Yah, bagaimanapun juga. Berkencan dan menikah terlalu mahal. Aku tidak sepertimu. Aku harus mencari nafkah sendiri dan menyediakan makanan untuk ibuku. Aku kerja beberapa pekerjaan sambilan. Begitulah caranya aku bertahan di kota besar ini untuk bisa makan dan punya apartemen. Aku nggak ada waktu buat pacaran atau nikah. Terlalu mahal. Nih ada jalan pintas buat kamu. Cari cowok terus nikah selesai. Nggak masuk akal. Cowok nggak pernah bisa diandelin. Tahu nggak? Kalau babi bisa terbang, kalau kamu bisa andelin cowok. Dan aku ingat kamu bilang, lebih baik menderita tapi sadar daripada bahagia tapi mati rasa. Ingat nggak? Jujur aja. Aku capek berdebat sama kamu. Nggak ada gunanya. Aku perlu mandi. Besok, aku harus kerja meskipun lagi sakit. Kapan bukanya? Kami udah nunggu lebih dari sejam. Benar. Ganteng. Cantik. Ya ampun, banyak banget orangnya. Tolong jangan dorong-dorong. Yang udah bayar. Oke, cepetan. Udah jam 10. Tenang, ada apa? Kondo aku. Aku harus dapat diskon 10%. Emangnya kamu beneran mau beli? Meskipun nggak tinggal di sana, aku bisa jual dan dapat untung. Duit. Kamu bisa tidur lagi, aku perlu mandi. Aku pergi. Aku lagi beruntung hari ini. Aku bakal menang RV mewah. Semoga beruntung. Semoga kamu dapat yang kamu mau. Oke. Hadiah beruntung uang tunai 500 yuan. Lagi? Sudah lebih dari selusin orang yang memenangkan hadiah ini. Silakan ambil kartu ini. Dan ambil uang tunai Anda di sana. Kupon ini tidak kedaluarsa. Anda tidak perlu terburu-buru. Tentu saja saya harus terburu-buru jika mereka sudah habis terjual ketika saya tiba. Kupon itu akan sia-sia. Mereka memiliki ratusan apartemen untuk dijual. Mereka tidak bisa habis terjual dalam satu hari. Anda tidak mengerti. Yang bagus pasti sudah dibeli. Itu tidak memberi saya banyak pilihan. Tahukah Anda? Harga rumah sedang melonjak karena orang-orang seperti Anda. Saya harus membelinya bagaimanapun caranya.
kembali tidur saya pergi. Hadiah beruntung uang tunai 500 yuan. Lagi. Uang tunai selalu baik, silakan klaim hadiah Anda. Selanjutnya Tuan Zhang. Tunggu sebentar. Bukankah Anda sudah mengikutinya? Saya hanya ingin melihat. Seperti apa RV mewah itu. Ya, Anda bisa terus menunggu. Selanjutnya, tunggu. Saya belum selesai. Tuan, kita bisa bicara secara pribadi. Tidak perlu kita bisa bicara di sini. Apa yang ingin Anda bicarakan? Saya ingin memeriksa. Apakah benar ada hadiah utama? Di dalam kotak. Tentu saja ada. Hadiah-hadiahnya. Asli di sini. Tapi saya sudah di sini sejak awal. Sangat membingungkan bahwa Anda sudah melakukan 3 putaran. Dan setidaknya 60 orang telah mengambil undian. Yang terbaik adalah hadiah keempat. Ya, benar. Dan sisanya semuanya adalah hadiah beruntung dalam bentuk uang tunai. Apa kamu kesini untuk cari masalah? Tentu saja tidak. Saya hanya ingin memeriksa kotaknya. Maaf. Saya khawatir Anda tidak bisa melakukan itu. Jadi kamu menolak. Berarti kamu menyembunyikan sesuatu. Yah, buka kotaknya. Setiap dari kami menghabiskan 2 atau 3 juta di sini. Kenapa kamu yang mengurus itu? Apakah benar ada hadiah istimewa di dalamnya? Kalau tidak ada, apakah ini tipuan? Buka kotaknya. Biarkan kami memeriksanya. Buka saja. Buka kotaknya. Buka kotaknya. Tolong tunggu sebentar. Mari kita tunggu manajernya. Dia harus menjelaskan ini. Oak. Kalau dia tidak bisa menjelaskannya, maka kami tidak akan membeli apartemennya. Yah. Kami tidak akan membeli. Permisi. Siapa yang punya masalah di sini? Siapa yang ingin memeriksa kotaknya? Saya. Siapa kamu? Saya semacam setengah bos di sini. Apa kamu anak bosnya? Tuan, tolong dengarkan saya. Oke, lanjutkan. Jadi kamu ingin memeriksa kotaknya? Tidak masalah. Maka masalahnya selesai. Tapi dengan satu syarat. Kita harus menandatangani perjanjian. Kalau tidak ada hadiah istimewa di dalamnya. Kalau ada, benar, dan kamu bisa mendapatkan mobilnya. Kalau tidak ada, kalau hadiah istimewa memang ada di dalamnya. Kamu harus memaafkan saya. Dan membayar saya 100.000 yuan. Banyak orang datang untuk apartemennya. Apakah saya terlalu terlambat? Anggap saja ini taruhan. Bagaimana menurutmu? Saya bukan penjudi. Saya hanya ingin melihat. Apakah benar ada hadiah utama? Tidak bisa diterima. Kenapa tidak bisa diterima? Kamu lihat. Dia mencoba menyulitkan kita. Ya, maka kita harus menyulitkan dia. Kalau kamu tidak menjelaskannya, kita tidak akan membeli. Kalau belum bayar, kamu bisa pergi sekarang. Semuanya. Semuanya. Kalau mau refund, aku akan berikan sekarang juga. Aku tidak akan menghalangi kalau kamu pergi. Kalau mau beli, aku akan melayanimu. Nak, kalau kamu tidak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan, tidak ada yang akan membeli kondomu. Semuanya. Kalau mau membelinya, aku bisa kasih diskon 10%. Diskon 10% tidak ada artinya. 10% tidak berarti apa-apa. Aku akan ambil. Permisi. Aku akan ambil kalau kamu kasih diskon 10%. Nona, jangan tertipu olehnya. Aku membeli. Bagaimana bisa aku tertipu? Kak, kita pernah bertemu. Kamu kan si gadis konyol itu. Kenapa kamu di sini? Apakah kamu yang bertanggung jawab atas penjualan ini? Iya. Sepupuku yang jadi bos. Gedung ini milikku. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu membeli? Ya. Bagaimana kalau ini? Aku akan kasih kamu diskon. Yang mau beli ikut aku. Aku akan kasih diskon yang besar. Benarkah? Tunggu. Kamu lihat itu. Ini semua tipuan. Tepat sekali, mereka menjebak kita. Benarkan? Apa yang kamu katakan? Siapa yang menjebak siapa? Kalian berdua saling kenalkan. Terus kenapa? Dengar dulu. Jangan dengarkan si bapak tua itu. Ayo kita pergi. Apa katamu kamu memanggilku bapak tua? Kamu sudah keterlaluan. Kamu ngapain? Apa? Kamu lihat itu. Mereka bahkan mau memukulku.
Kita menghabiskan kecuhan di sini. Kita menghabiskan tabungan hidup kita di sini. Dan mereka melakukan ini pada kita. Jangan dorong. Nona Silly keamanan. Kami ingin keadilan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nona Silly, kamu sudah bangun. Kamu ngapain di sini? Ya, ini aku. Kenapa kamu menatapku? Dokter bilang, dengan infus ini, kamu akan bangun dalam setengah jam. Jadi aku tetap di sini untuk melihat apakah dia benar. Ini rumah sakit. Ya, Kamu yang bawa aku ke sini. ya, Kamu baik sekali ya. ya. Nona Silly, kamu jatuh ke tanah. Keadaannya sangat kacau. Tapi itu tidak menghentikanku untuk menyelamatkanmu dari kerumunan, meskipun keadaannya berantakan. Kamu benar-benar harus berterima kasih padaku untuk itu. Berhenti membual. Bukan begitu keadaannya. Mereka hampir memukulmu. Aku tidak ada hubungannya dengan itu. Kamu benar-benar pandai mempercantik dirimu. Tapi aku juga terluka. Jadi kita sekarang berimbang. Aku punya 2 pertanyaan untukmu. Ya, silakan Nona Konyol. Kenapa kamu memanggilku Nona Konyol? Bagaimana aku konyol? Yah, ini hanya kamu imut. Dan cantik. Tapi satu halnya adalah, yah, kamu agak konyol. Tidak terlalu pintar. Punya tisu. Ya, ya, ya. Ini dia. Kamu benar-benar tahu cara mengesalkan orang seperti kakakmu. B, benarkah? Pertanyaan kedua. Apakah kamu benar-benar seorang makelar? Aku bukan maklar. Aku bosnya, aku seorang pengembang. Aku yang mengembangkan gedung itu. Bisakah kamu berhenti membanggakan diri dengan mata elang? Aku tidak melihat seorang pebisnis dalam dirimu. Kamu bukan pengembang. Tolong lihat aku dengan seksama. Perhatikan dengan cermat. Aku seorang pria tampan muda dan sukses. Katakan saja yang sebenarnya, jujurlah. Apa pekerjaanmu? Apakah kamu sedang menginterogasiku? Beginilah ceritanya. Aku agak setengah bos. Biar aku jelaskan. Perusahaan yang kita miliki, milik bibiku dan ayahku. Mereka berdua. Memulainya dari nol. Ayahku adalah pemegang saham terbesar dan aku anaknya. Apakah itu membuatku setengah bos? Apakah kamu benar-benar gagap? Iya, aku gagap. Sebelumnya kamu bilang, kamu bisa memberiku diskon. Apakah tawarannya masih berlaku? Tidak masalah. Tapi begini ceritanya, aku punya kupon lagi. Kupon diskon 10%. Dengan diskon tambahan 10% kamu. Bisakah aku dapatkan keduanya? Ya, kamu bisa dapat diskon 20%. Diskon 20%. Datang saja ke aku kalau kamu siap beli. Aku selalu menepati janji. Bagaimana caranya aku bisa menemui kamu? Aku bahkan tidak punya nomor kamu. Aku akan kasih nomor aku. Oke, Aku Jin Gu. Jin seperti dalam kata jeans. tunggu sebentar. Jin seperti dalam kata jeans. Gu seperti dalam kata guf. Apa? Aku hanya bercanda. Gu seperti dalam kata guru. Boleh aku foto kamu? Ya. Sebentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. B, bagaimana penampilan aku? Sempurna.
Mr. Luya, undian berhadiah. Tidak bisa terus berlanjut. Tapi kita sudah pasang banyak iklan yang janjikan undian berhadiah. Untuk beli apartemen. Kalau kita tarik kembali, nama perusahaan akan rusak. Jalan pintas bukan cara yang benar. Kita harus fokus pada penjualan. Dengar, lanjutkan saja undian berhadiahnya. Kasih apa saja yang mereka menangkan. Ya Mr. Lu. Di belakang sana. Manajer Jin janjikan diskon 10%. Apakah itu masih berlaku? Diskon 10%, siapa yang janjikan itu? Manajer Jin hanya mencoba melawan terhadap pria yang memulai semuanya. Ceroboh itu tidak bisa diterima. Kalau ada keraguan, katakan saja dia tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Oke, aku mengerti. Sekarang kita sudah saling kenal. Saya menemukan kalau kamu orang yang baik, sangat menggemaskan. Menggemaskan? Ya, itu yang paling kecil dari banyak kelebihanku. Apa kamu memujiku? Just karena diskon yang aku janjikan? Aku tidak memuji kamu. Aku menggoda kamu. Menggoda? Kamu cukup dekat dengan kakakmu yang mesum itu, kan? Mesum? Ye, kamu tidak suka dia? Bukan seperti itu. Aku benci dia dan dia menjijikkan bagiku. Wait sebentar. Sebenarnya sepupuku tidak seperti itu. Dia orang yang baik. Kelihatannya galak. Tapi dia bukan orang jahat. Di dalam hatinya, dia baik dan lembut hati. Baik dan lembut hati? Aku pikir daripada punya hati dia punya batu di dalam. Jangan bertingkah seperti dia. Dia bukan panutan yang baik. Itu akan sulit. Aku tumbuh besar bersamanya. Dia menelepon. Halo? Di mana kamu sekarang? Di jalan ada apa? Datang ke kantor saya sekarang. Halo? Liha? Dia memanggilku. Ya, sebaiknya kamu pergi, bye. Bye. Dan diskon 20%. Apa masih berlaku? Tidak masalah. Benarkah? Tentu saja apa yang sudah dikatakan. Tak bisa ditarik kembali. Kamu istirahat saja yang baik. Kalau kamu merasa lebih baik, panggil aku saja. Dan aku akan mengurus semuanya. Terima kasih. Bye. Bye. Jaga dirimu baik-baik, bye. Dah. Dah. Pingsan menyelamatkan saya 300.000 yuan. Sayang, rencanaku berhasil. Aku berhenti bertanya dan membiarkannya menginap di luar. Ini berhasil. Putrimu sedang mencari pria. Mama, aku pulang. Ya, apa yang kamu lakukan? Cepat. Ada apa? Cepat, ayo. Sujud kepada ayahmu. Ada apa? Beritahu dia kabar baikmu. Kamu tahu? Tentu saja aku tahu. Apakah Suyu memberitahumu? Apakah kamu menyukainya? Ya, aku menyukainya. Apakah aku mendapat dukunganmu? Tentu saja. Aku mendukungmu sepenuh hati. Lin, jangan khawatir. Sepertinya dia lebih muda darimu. Tapi dia cukup tampan. Tidak masalah. Selama kamu serius menanggapinya, aku tidak masalah. Apa yang kamu bicarakan? Beritahu aku, apa pekerjaan pria tampan itu? Berapa usianya?
Apakah pernikahan pernah dibicarakan di antara kalian berdua? Maksudmu Jinggu yang mengantarku pulang? Jadi namanya Jinggu? Jangan terlalu banyak berpikir. Mama tarik kembali imajinasimu. Imajinasi apa? Aku percaya apa yang aku lihat. Jinggu. Namanya bahkan bagus. Jangan bercanda. Dia hanya mengantarku pulang. Tidak ada apa-apa di antara kami. Kamu tidak masalah, tapi aku ada. Jadi mengapa kamu mengatakan itu? Di depan ayahmu. Apa kabar baiknya? Apa yang terjadi? Mama aku bilang, aku beli apartemen. Apa? Di kota ini? Tapi gimana kamu bisa beli? Kamu? Serius? Serius MA. Aku minta kamu pergi ke sana dan belajar bagaimana caranya, dan awasi penjualannya. Kamu nggak berhak janjikan diskon. Kamu nggak boleh begitu. Tapi kak, kakak kamu nggak ada di sana. Lihat aku sampai terluka. Kamu tahu nggak? Aku nggak punya pilihan. Si bapak tua teriak. Dan coba hentikan orang beli. Aku nggak bisa biarkan dia lakukan itu. Kamu nggak ngerti bisnis. Kita punya perusahaan di sini. Apa yang kita mau? Kita mau untung. Kita mau cari uang. Kamu harus ngerti, berlaku seperti itu nggak bikin kita untung. Apa artinya diskon 10%? Kita punya 980 apartemen di proyek fase kedua Huayuan. Setiap apartemen harganya 24 juta yuan. Hitung aja. Totalnya 2.352 miliar yuan. Kamu tahu nggak artinya diskon 10%? Kalau kita jual dengan harga yang kamu janjikan, kamu tahu nggak berapa kerugian kita? Jawabannya 235,2 juta yuan. 235,2 juta yuan. Apa itu nggak berarti buat kamu? Lebih dari 200 juta yuan. Ya, itu memang banyak. Maaf. Jinggu, ayahmu minta kamu pulang, karena dia mau kamu belajar sesuatu, dan jadi lebih dewasa. Lihat diri kamu, aku nggak mau mengecewakannya. Kak, ini salahku. Aku nggak seharusnya lakukan itu. Aku tahu ayahmu sudah sangat baik padamu. Uang bukan pernah jadi masalah buatmu, jadi kamu nggak tahu betapa pentingnya itu. Tapi sekarang semuanya beda. Kamu harus mulai bertindak, seperti orang dewasa yang sebenarnya. Kamu nggak perlu ke proyek dulu buat beberapa waktu, jauhkan dirimu dari masalah. Kenapa nggak pulang aja dan ambil cuti beberapa hari? Pikirkan bagaimana kamu bisa benar-benar belajar sesuatu. Tapi, abang-abang. Maksud kamu apa? Apakah kamu mengurungku? Tolong jangan lakukan itu padaku. Aku benci itu menyiksaku. Kamu harus berjanji bahwa mulai sekarang kamu minta izinku sebelum melakukan apapun. Kamu nggak bisa bertindak sendiri. Aku janji. Aku akan minta izinmu sebelum aku ke kamar mandi. Aku serius. Berhenti main-main. Aku juga serius. Ada sesuatu. Apa? Aku sudah janji sama mbaknya buat diskon lebih besar. Mbak yang mana yang ke rumah sakit itu? Ya abang, aku sudah janji sama dia. Aku jamin dia. Kak, kita ini pengusaha. Jadi kita harus menepati janji. Kamu harus bantu aku kali ini. Aku nggak boleh mempermalukan diri sendiri. Kamu sudah cukup mempermalukan dirimu. Aku sedang berusaha mengatasinya. Aku akan memikirkannya. Oke. Kalau kamu mau memikirkannya, nggak akan ada masalah. Aku pergi dulu dah. Pulang aja. Dan bersihkan tempat itu. Bukan tugasku. Aku akan mengerjakan pekerjaan pembantu. Aku sudah memecatnya. Bersih-bersih itu bagus buat pria, bikin kamu tenang dan fokus. Itu yang kamu butuhkan. TAPI, Mas, apakah kamu benar-benar melepaskannya? Kamu mau bersih-bersih atau tidak? Tentu saja aku akan bersih-bersih. Kak, kamu bosnya, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Baiklah, bersih-bersih. Dah.
Halo? SS siapa itu? Bos, kamu kenal suaraku? SS siapa cewek cantik itu? Bos, kok bisa kamu lupa aku begitu cepat? Ini aku. Kamu yang beli mobil itu. Dan waktu kamu pergi, kamu minta nomor teleponku. Masih ingat? Oh, kamu toh. Aku agak terlalu semangat setelah beli mobil. Aku lupa kasih nomor teleponku. Gak apa-apa, aku sudah dapat kok. Aku nemu nomor teleponmu di formulir pendaftaran yang kamu tinggalkan. Kamu benar-benar berusaha keras untuk itu. Apa tujuan teleponmu? Gak ada. Bos, kamu ada waktu? Kita bisa keluar malam ini. Kak keluar? Bagus. Kakak kamu mau kemana? Terserah kamu. Oke, berarti kita janjian ya? Dah? Keluar. Xiao Li, kamu bikin aku kaget. Lin, ayo kita jalan-jalan. Aku kangen banget sama kamu. Kurasa kamu kangen sama uangku. Aku nggak ngerti. Penjualan kendaraan sedang naik. Jual mobil lebih menghasilkan daripada kerja kantoran. Tapi lihat kamu. Sudah lama di bisnis ini, tapi masih melarat. Lin, aku baru masuk di bisnis ini. Aku nggak bisa saingan sama senior. Lin, aku tahu kamu baik. Boleh aku pinjam uang? Aku lagi krisis keuangan. Aku nggak punya uang lebih. Lin, aku daftar kelas bahasa Inggris. Biayanya 4.800 yuan, aku masih kurang 2.000 yuan. Kamu sedang belajar bahasa Inggris? Iya. Lin, tunggu sebentar. Lin, kamu selalu bilang kalau aku harus lebih giat bekerja. Sekarang aku benar-benar bekerja keras. Kasih tahu aku ada berapa huruf dalam alfabet. Xiao Li. Kelas seperti itu untuk orang yang ingin meningkatkan diri. Kamu belum pernah belajar bahasa Inggris. Itu akan buang-buang uang. Kamu tidak tahu apa-apa tentang bahasa Inggris. Bahkan huruf-hurufnya itu tidak cocok untukmu. Lin, aku tidak seburuk yang kamu kira. Aku sudah belajar bahasa Inggris beberapa waktu. Seperti hello, bye-bye, thank you. Hentikan, jangan bohong padaku. Setiap kali aku meminjam kamu tidak menggunakannya untuk tujuan yang baik. Lin, ketika kakakku pergi, dia memintamu untuk menjagaku. Jangan gunakan itu padaku. Kamu seharusnya tidak membicarakannya. Lin, kenapa kamu selalu terganggu setiap kali aku menyebutnya? Apa kamu masih memikirkannya? Lin, kamu harus tahu. Dia sekarang di Hong Kong. Dia mungkin dikelilingi wanita sekarang. Jangan buang waktumu menunggunya. Aku tidak menunggunya. Dia tidak layak. Jadi kenapa kamu masih single? Itu bukan urusanmu. Aku mau cari kerja paruh waktu, mau ikut. Dengar, kamu harus mencari nafkah sendiri. Tidak tertarik. Aku pergi dah. Lin, jangan pergi. Aku cuma butuh uang untuk baju baru. Kamu tidak perlu menguliahi aku seperti itu. Murahan? Apa kamu merasa kasihan pada dirimu sendiri? Aku seharusnya tidak mengatakan itu kemarin. Jangan bawa masalah ini ke hati. Kamu seperti anak perempuan remaja. Apa kamu tidak akan pernah dewasa? Kamu memperlakukanku seperti anak perempuan remaja. Aku sudah lulus beberapa tahun yang lalu. Oke, aku tahu. Sinuo Bulu sudah menelepon 5 kali dari luar negeri. Kalau dia menelepon lagi, haruskah aku bilang kamu masih keluar? Kamu tidak bisa bersembunyi darinya seumur hidup. Aku bisa menjelaskan kepada ibumu. Tidak apa-apa, aku akan menanganinya. Baiklah.
Ibu sudah lama tidak bertemu. Aku sibuk. Langsung saja ke intinya. Apa kamu sibuk? Kalau kamu begitu sibuk sampai-sampai tidak punya waktu, bahkan untuk sekadar menerima telepon, maka asistenmu melakukan pekerjaan yang sangat buruk. Lebih baik kamu pecat saja dia. Tolong jangan mulai lagi. Bisakah kamu menunjukkan sedikit rasa hormat padaku? Apa kamu meminta pendapatku ketika kamu merekrut wanita itu, dan bahkan mempromosikannya menjadi asistenmu? Apa kamu menghormatiku? Ibu, aku mengatakannya sekali lagi. Aku punya pertimbanganku sendiri. Ayah Yumin meninggal karena aku. Aku berjanji akan menjaganya. Itu adalah keputusanku. Sinuo, ini tidak masuk akal. Kalau setiap kecelakaan yang terjadi, kita bertanggung jawab atas keluarga mereka, maka kita akan menjalankan lembaga amal di sini. Sinuo, kamu terlalu bersimpati. Aku benar-benar tidak ingin berdebat denganmu tentang ini. Itulah sebabnya aku tidak ingin menjawab panggilanmu. Sinuo, segala sesuatu yang kulakukan, aku melakukannya untukmu. Apa kamu tahu berapa banyak pengorbanan yang kuberikan agar aku bisa memberimu kehidupan yang lebih baik? Aku sangat mengerti. Aku tahu kamu melakukannya untukku. Itulah sebabnya kamu menyakiti Mengking dan semua orang yang pernah aku pedulikan. Masihkah kamu memikirkan Mengking itu? Dia dan Yumin itu, keduanya tidak layak untukmu. Kamu lihat kan? Aku melihat Yumin sebagai adikku. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Itu urusanku sendiri. Dan apakah kamu benar-benar tahu apa yang aku butuhkan? Sinuo, belum cukupkah aku memberimu? Lebih dari cukup. Tapi aku tidak meminta apapun. Bagaimana bisa kamu? Aku akan kembali bekerja, nanti kita bicara lagi. Eureka! Paman Li, Apa yang membawamu ke sini? Kamu tidak muncul selama beberapa hari. aku sibuk. Paman Li, apakah kamu mencari pekerja paruh waktu? Aku sudah tua dan butuh bantuan. Aku ingin seseorang yang bisa membantuku dengan toko. Aku kenal seseorang. Dan kamu bisa punya seorang magang. Bagus kan? Kuharap kamu benar. Tiramisu kan? Ya, Aku akan mengambilkan untukmu. Ini kue kamu. terima kasih. Paman Li, sebenarnya aku datang hari ini bukan karena tiramisu. Aku baru saja membuat keputusan penting. Aku ingin melamar pekerjaan paruh waktu di tokomu. Bagaimana dengan pekerjaan paruh waktu kamu yang lain? Mengapa kamu datang ke sini? Untuk bekerja di tokoku yang sederhana ini? Aku khawatir. Kamu terlalu bagus untuk menjadi karyawanku. Begini ceritanya, ibuku datang tinggal bersamaku, jadi aku berhenti dari semua pekerjaan paruh waktuku. Aku tidak tahu itu begitu sulit untuk mencari yang baru. Coba lihat ini. Entah karena jadwal saya yang bentrok atau tempatnya terlalu jauh, saya harus merawat ibu saya. Itu masuk akal. Paman Li, toko Anda sempurna untuk saya. Letaknya dekat dengan apartemen saya. Dan kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Kita tetangga dekat. Anda baik hati dan murah hati. Belum lagi Anda membuat hidangan penutup kelas 1. Plus, Anda bisa mengatur jadwal yang cocok untuk saya. Yang paling penting adalah saya bisa makan tiramisu yang lezat setiap hari. Paman Li, tolong pertimbangkan saya. Saya pekerja keras dan tidak akan membebani Anda. Oke.
Selamat datang. Silakan duduk tunggu sebentar. Tidak, si mesum bermuka dingin itu. Bagaimana bisa saya melihatnya di mana-mana? Sepertinya kita ditakdirkan untuk bertemu. Siapa yang ditakdirkan untuk bertemu dengan kamu? Ditakdirkan untuk bertemu hantu. Tidak heran kamu menghantuiku. Ternyata kamu hantu. Apa maksudmu? Kita tidak bisa berkomunikasi karena kamu bukan manusia. Siangnya aku bertemu mesum di siang hari bolong. Masih sama seperti dulu dengan mulut penuh kata-kata kasar. Kamu bilang siapa yang kasar? Siapa lagi kalau bukan orang yang baru saja membuatku kesal? Adalah orang yang kasar. Ada banyak kursi kosong di sekitar. Kamu harus duduk di seberangku. Apa? Kamu merasa bersalah melihatku duduk di sini? Kamu ingin minta maaf padaku, kan? Apa yang harus aku minta maaf padamu? Apalagi yang harus kamu minta maaf? Menjadi kasar dan tidak sopan. Tidak sopan. Aku jatuh ke air beberapa hari yang lalu. Tidak hanya kamu tidak menyelamatkanku. Kamu hanya berdiri di atas sana menertawakanku. Siapa lagi yang harus minta maaf? Itu kesalahanmu sendiri. Apa peduliku? Beraninya kamu bilang begitu. Kamu lupa aku yang menyelamatkan nyawamu. Kamu menyelamatkan nyawaku cuma dengan mengayunkan tasmu sedikit. Jangan ganggu aku kalau aku lagi bad mood. Lucu kamu yang mau duduk di sini. Kamu jahat banget sampai aku nggak mau ngomong sama kamu. Ini manggo sago kamu, Mas. Kamu kenal dia, Om Lee? Dia lumayan sering kesini. Sombong banget sih. Maaf. Om Lee buat dia yang mukanya kayak mumi. Nggak usah diajak ngomong. Kamu nggak perlu minta maaf. Dia juga nggak bakal bilang nggak apa-apa. Dia nggak punya hati. Nggak apa-apa. Wajar kalau tamu itu peduli sama hal itu. Salahku juga batuk-batuk lagi. Om Lee kenapa nggak ikut aku ke rumah sakit? Enggak. Kamu pernah dengar operasi usus buntu? Biayanya bisa setahun gaji. Gimana aku bisa ke rumah sakit sekarang? Biaya rumah sakit bisa habisin semuanya. Lagian ini nggak parah-parah amat. Om Lee nggak begitu. Kebanyakan orang nggak ke rumah sakit buat penyakit ringan. Tapi yang ringan-ringan itu sering berubah jadi yang parah. Kamu batuk-batuk lagi. Aku antar kamu ke rumah sakit. Kalau nggak aku khawatir. Jangan khawatir. Ada juga pepatah yang bilang, kremasi dan penguburan bisa habisin banyak uang. Kalau mau nabung banyak uang, aku harus hidup lebih lama. Jangan bilang begitu, itu omong kosong. Minta bon. Kenapa nggak dimakan? Dan masih ada 20 lagi. Gimana kalau ini? Bareng-bareng. Tunggu sebentar. Simpan kembaliannya. Itu terlalu banyak. Bisakah kamu menyembuhkan dirimu sendiri dengan lelucon buruk? Tolong pergi ke rumah sakit. Tidak, itu tidak benar. Tidak sebanyak ini anak muda. Paman Lee ini dia. Aku akan mengembalikan sisanya untukmu. Apakah kamu mencari aku? Kamu membuatku takut. Aku mencari kamu. Aku hanya bercanda. Jangan terlalu memikirkannya. Aku tidak tertarik padamu. Kamu tidak perlu bilang. Kamu juga sangat narsis. Kamu bisa tenang. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Atau aku akan terkena petir. Kamu baru saja mengejarku. Membuatku gila bertemu denganmu. Sebelum kamu gila, kenapa kamu tidak menjelaskan petir tadi? Apa tidak ada yang perlu dijelaskan? Bisakah orang Sinting memahami fenomena alam? Perilakumu disebut bertekad menyakiti dirimu sendiri saat ditolak. Lain kali sakiti dirimu lebih keras. Apa yang kamu bicarakan? Dengar, aku hanya mengejarmu karena satu alasan. Untuk mengembalikan uangmu. Apa urusanmu?
Aku sangat peduli. Paman Li telah memberikan wewenang penuh padaku. Ambil ini. Benarkah? Oke, tunjukkan surat kuasanya. Berhenti bicara omong kosong, mau ambil atau tidak? Jika aku mengambilnya seperti yang kamu inginkan, apa hubungan kita? Lalu bagaimana denganmu dan Paman Li? Kenapa dia harus mengambil uangmu? Kamu punya terlalu banyak uang ya. Lakukan apa yang kamu mau dengan itu. Kamu bisa menyumbang ke proyek harapan. Apa maksudmu dengan ini? Kenapa kamu tidak memberinya lebih banyak? Atau kenapa kamu tidak membeli toko kue ini? Aku sedang bicara denganmu, kamu sangat kasar. Paman Li sakit ya, tapi kita bisa pergi ke rumah sakit sendiri. Ini amal kamu? Kami nggak butuh. Terima kasih. Ini uangnya. Terima kasih sudah memberitahu saya. Apa sih yang disebut rendah diri itu? Kamu ngomong apa sih? Kamu mau apa? Antar saya pulang dan pakai Argo. Gak, saya mau sewa mobil kamu. Kita di mana? Rumah saya. Kok bisa sampai di rumah kamu? Saya bilang mau ke rumah saya. Siapa yang bilang antar kamu pulang? Saya sudah kasih uangnya. Ya, perjalanannya jauh. Makanya bayarnya segitu. Saya capek, saya mau pulang. Silakan sendiri. Dasar kurang ajar. Kamu pikir saya nggak bisa pulang? Tanpa kamu, saya pulang sendiri. Halo? Halo? Saya mau pesan taksi. Apa? Nggak ada taksi? Terima kasih. Kamu ngapain di sini? Kamu berani nanya saya basah kuyup begini karena siapa? Minggir. Ini rumah saya. Saya tahu. Boleh nggak saya masuk karena hujan deras ini? Sebenarnya nggak boleh. Dengar Lusinuo. HP saya jatuh di tengah hujan. Makanya saya datang ke kamu. Kalau nggak saya nggak akan datang meskipun kamu undang. Sekarang saya ngerti. Oke, kamu boleh masuk asal bayar. Bayar? Saya sudah bayar. Itu buat mobil dan ini buat tempat berteduh. Dasar mesum memanfaatkan kesialan saya. Betapa teganya, kamu mau uang? Saya punya uang. Mana uangnya? Saya cuma punya 20 yuan itu aja. Meskipun nggak cukup. Saya bisa anggap ini membantu pengungsi. Attitude kamu gimana sih? Aku basah kuyup tanpa alasan. Untuk siapa? Dengar. Aku baru saja sembuh. Aku tidak bisa sakit lagi sekarang, minggir. Rumah yang megah sekali. Wallpapernya pasti mahal.
Dia sangat kaya. Sudah lihat cukup. Kalau sudah mandi dulu, jangan sampai kamu sakit dan minta uang padaku untuk rumah sakit. Jangan khawatir, aku tidak akan berbelas kasihan jika itu tanggung jawabmu. Bagaimana kamu mengharapkan aku bertanggung jawab untuk 20 yuanmu? Aku di sini seperti ini. Pacar kamu tidak akan salah paham kalau melihatku. Gadis yang kamu lihat waktu itu bukan pacarku. Sudah cukup puas. Jadi kamu bebas mandi sesukamu. Itu bukan pacarmu. Hampir saja aku tertipu. Kamu sangat peduli tentang ini. Mungkinkah kamu tertarik padaku? Kamu terlalu percaya diri dengan orang mesum seperti kamu di sini. Aku merasa tidak nyaman. Kamu bisa tenang. Aku tidak menganggapmu sebagai wanita. Silahkan sendiri. Bajingan. Banyak sekali lantainya. Bahkan ruang belajarnya sangat indah. Orang mesum narsis itu memasang foto dirinya. Terbalik. Pasti foto dengan pacarnya. Aku akan lihat bagaimana kamu berbohong padaku nanti. Tidak mungkin. Belum selesai. Ada jahe coke panas di meja. Minum selagi masih panas. Kamu yang buat. Atau siapa lagi? Pasti ada racun di dalamnya. Ini tidak gratis. Ada pulpen dan kertas di sebelahnya. Tulis surat hutang sendiri. Aku tahu kamu bukan tipe seperti itu. Aku yang akan melakukannya. Apa yang harus aku tulis? Katanya saja kamu berhutang padaku untuk mandi dan jahe coke. Totalnya 500 yuan. 500 yuan? 500 yuan untuk mandi dan sedikit jahe. Dan sekaleng coke yang jelek. Kamu sendiri yang bilang, ini rumah yang megah. Bukan rumah biasa, tentu harganya berbeda. Kamu tidak perlu menagih sebanyak itu. Rumah yang megah. Kamu memeras aku. Aku tidak akan meminumnya. Apa masalahnya? Apa yang kamu lihat? Apa tidak ada yang perlu dilihat? Aku sudah melihatnya. Apa bedanya kalau kamu menutupi diri sekarang? Tutup matamu. Aku harus mengingatkanmu bahwa ini rumahku. Apa masalahnya kalau ini rumahmu? Kamu tidak bisa melihat apapun yang kamu mau. Seorang pria dan wanita sendirian di kamar. Tentu saja aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan menagihmu kali ini. Mesum kamu sangat tidak tahu malu. Di mana bajuku? Aku akan pulang. Ada di pengering. Ambil, aku akan kembali. Mungkinkah kamu tidak serius dengan ucapanmu dan berpura-pura sulit didapat? Aku bilang Lucy Nuo. Kalau kamu pernah menggoda aku dengan kata-kata seperti itu, akan langsung menelepon polisi. Telepon polisi? Oke, aku akan membiarkanmu menggunakan teleponku. Ketika polisi datang, aku akan memberitahu mereka. Wanita muda ini masuk dengan sedikit pakaian. Berusaha menggoda aku tapi gagal lalu mulai memeras aku. Siapa yang menurutmu akan dipercaya polisi? Tenang, tarik napas dalam-dalam. Tidak ada gunanya marah pada si mesum ini. Tenang. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kamu terlalu paranoid.
minum jahe coke dan pergi dari sini. Ada apa denganmu?